Selamat datang kembali. Hari ini kita coba bedah pemikiran James Corden ya. Pasti Anda kenal lah ya, sosok dari dunia hiburan itu. Nah, sumber kita kali ini dari wawancaranya yang cukup dalam di Jay Shetty Podcast. Fokusnya ke keputusannya yang, wah, bikin kaget banyak orang itu loh. Keputusan buat ninggalin acara talk show malamnya yang sukses banget. Kita mau coba bongkar bareng nih. Apa sih alasannya, terus gimana pandangannya soal keseimbangan kerja sama hidup, dan apa arti sukses buat dia sekarang. Tujuannya ya biar kita paham logikanya Corden. Dan siapa tahu ada pelajaran buat kita navigasi karir dan hidup kita sendiri. Gimana, siap? Siap dong. Yang menarik banget di sini tuh, gimana Jordan kayak mencoba ngasih definisi baru soal sukses gitu loh. Ini bukan cuma soal ninggalin gaji gede aja, tapi ada pertanyaan yang lebih, mendasar gitu. Tentang apa sih yang bener-bener ngasih makan jiwa dia dan keluarganya. Coba kita telusuri deh gimana dia sampai ke sana. Oke. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa dia ninggalin The Late Late Show? Dia kan bilang ini bukan karena nggak suka acaranya atau masalah duit. Intunya tuh di pertanyaan yang dia lempar ke diri sendiri. Apakah kerjaan ini masih ngasih makan gue sama keluarga gue? Maksudnya ngasih makan di sini apa ya? Nah, ngasih makan di sini tuh bukan cuma finansial ya, tapi lebih ke pemenuhan secara keseluruhan gitu. Energi waktu, rasa senengnya. Ini nunjukin banget ada pergeseran prioritas yang jelas. Jadi lingkungan kerjanya tuh, ya meskipun sukses, dia rasa udah nggak sejalan lagi sama kebutuhan keluarganya. Ada pemisahan gitu loh. Pekerjaan itu harusnya dukung kehidupan, bukan malah sebaliknya. Dia bahkan nyamain ini sama keputusannya dulu pas berhenti bikin sitkom Gavin and Stacey. Waktu itu juga dia ngerasa udah nggak ngasih makan hidupnya lagi. Jadi prinsipnya konsisten gitu ya, kerja ya buat hidup. Oh, jadi lebih ke keselarasan nilai ya, bukan sekedar bosen atau cari tantangan baru gitu. Tapi dia juga ngaku kan kalau dia nggak tahu pasti hasilnya gimana nanti. Dia bilang, gue belum tahu nih berhenti ini bagus apa nggak. Sambil nyebut cerita Zen soal petani sama kudanya itu, hal baik, hal buruk siapa tahu, gitu kan. Betul, betul. Buat dia itu, yang penting justru keyakinan sama alasannya dia ambil keputusan itu. Bukan soal pasti hasilnya gimana. Ya, ini butuh berani sih. Ngelepasin yang udah pasti demi sesuatu yang, ya, belum jelas. Dan pola berani ambil risiko ini sebenarnya udah kelihatan loh sepanjang karirnya dia. Dari teater pindah ke TV, terus dari Inggris, nekat ke Amerika. Fokus ke kenapanya itu yang ngasih dia kekuatan, bukan jaminan hasil akhirnya. Keberanian yang menarik ya. Dan ini kayaknya ngebawa dia buat ngedefinisiin ulang sukses ya. Nentang ukuran biasa kayak duit, penghargaan, dia pakai analogi bagus tuh soal naik gunung. Katanya pendakiannya itu loh yang paling memuaskan, bukan cuma pas nyampe puncak. Puncaknya malah bisa kerasa sepi katanya. Dia bahkan cerita soal pemenang Oscar yang rasa malam kemenangannya itu justru malam paling sepi. Kok bisa gitu ya? Nah, ini nyambungnya ke gagasan penting bahwa proses sama pengalaman itu seringkali lebih berharga daripada hasil akhirnya doang. Kayak pas dia cerita senengnya syuting Cats bareng, wah Ian McKellen sama Judi Dench, meskipun kita tahu ya filmnya gagal gitu. Tapi pengalamannya itu loh. Jadi sukses itu harus dilihat secara utuh, termasuk kebahagiaan pribadi dan yang paling penting buat dia nih, keluarga. Ada kutipan dia yang dalam banget, kamu cuma sebahagia anakmu yang paling gak bahagia. Wah, itu bener-bener nempatin keluarga jadi pusatnya banget ya. Iya ya, pandangan yang membumi banget ya di tengah hingar-bingar dunia hiburan gitu. Dia juga punya metafora bagus lagi nih soal megang balon. Katanya kalau kita pegang kekencengan karena takut hilang, balonnya malah lama-lama kempes, jadi beban. Persis. Dan ini insight penting dari Corden nih. Kadang kita emang harus berani ngelepasin balon itu. Entah itu balon ekspektasi atau pencapaian. Ngelepasinnya itu ya mungkin awal-awal kerasa kayak kehilangan ya. Tapi justru itu ngasih ruang buat sesuatu yang baru masuk. Ini soal nerima kalau banyak hal di hidup itu ya sementara aja sifatnya. Gak usah terlalu kaku sama skenario ideal kita. Kayak katanya dia, lo harus bisa ngelepasin sesuatu biar hal baru bisa datang. Ruang kosong itu ternyata penting ya buat tumbuh. Nah, terus setelah keputusan besar itu, gimana dia mandang waktunya sekarang? Katanya dia jadi lebih banyak merenung ya.
Betul. Pertanyaan kuncinya jadi geser. Bukan lagi apa nih yang bisa gua lakuin. Kan tawaran pasti banyak ya, tapi lebih ke apa yang sebenarnya pengen gua lakuin. Apa yang pantas buat ngorbanin waktu berharga sama anak-anak. Gitu. Ada kesadaran yang dalam banget soal waktu yang terbatas. Dia ngutip temennya bilang, umur 40-an itu kita kayak masuk fase tak terduga gitu dalam hidup. Apa aja bisa terjadi, jadi kesehatan, hubungan itu jadi prioritas utama banget. Waktu itu jadi aset paling penting yang nggak bisa dibeli. Jadi, apa ya, artinya semua perenungan James Corden ini buat Anda yang lagi dengerin, ini kan jelas ya refleksi mendalam soal tarik ulur antara ambisi karir sama kepuasan pribadi dan keluarga. Dilema yang kayaknya relevan banget ya buat banyak dari kita. Mungkin pertanyaan penutup yang paling bikin mikir nih, ya, terinspirasi dari metafora balon korden tadi. Balon apa sih mungkin itu kerjaan, ekspektasi, atau identitas yang lagi Anda pegang erat banget sekarang? Dan kira-kira apa ya yang bakal kebuka kalau Anda berani sedikit aja ngelonggarin genggaman. Biarin dia terbang, terus lihat ruang apa yang tercipta. Sesuatu buat, ya, direnungkan sendiri deh.